kiamat panas datang diam. Awal tak ada yang peduli. Pertama panas berhari-hari, lalu tanah kering, danau kering, saat sadar serius. Kiamat sudah datang, panas banget tahun ini. Iya, 3 hari di atas 40 derajat. Bisa bikin gila. Orang pulang buru-buru. Hampir tak ada di jalan. Semua cepat-cepat, masuk gedung cari dingin. Aku berhenti di lampu merah. Lihat HP, jam 17:45. Suhu 38 derajat Celcius. Sudah sore, tapi matahari belum turun. Cahaya tambah panas, kayak masih siang. Suhu hari ini aneh. Lampu hijau. Aku ragu, tak pulang. Belok ke supermarket besar. Mau stok barang? Hari ini Jumat, besok weekend. Kalau tetap 40 derajat. Aku cuti. Diam di rumah. Baru tutup proyek besar. Pasti diizinkan. Aku ke area fresh. Beli bahan harian. Ke freezer beli steak, ikan, udang beku lalu snack, pembalut dan lain-lain. Isi 4 troli penuh. Ternyata bisa antar rumah. Sekarang, aku tinggal sendiri di pinggiran. Lantai 16. Sedang, 1 lift 2 unit. Pintu aman sendiri. Mungkin beda jadwal. Dan kedap suara bagus. Tetangga sebelah tak pernah kulihat. Cuma payung di lift. Tanda lantai ini, masih ada orang. 15 menit aku rapiin semua. Masuk freezer dan kulkas besar. Dulu sempat lockdown. Makanya beli freezer besar. Sekarang isi 80%. 1/3 isinya es krim, sisanya ayam, bebek, jeroan, dan setengah babi. Ini kiriman orang tua dari kampung. Mereka punya gunung, pelihara babi. Ayam bebek juga. Sering kirim daging. Makin numpuk. Lagi masukin minuman ke kulkas. HP dapat pesan. Aku lirik dikit. Peringatan panas ekstrem. Angka 41 derajat gede banget, besok suhu naik lagi. Lebih dari 41 derajat. Warga diminta, sebisa, jangan keluar jam 10 sampai 18. Kalau ada lansia anak. Lihat 41 derajat. Aku langsung maki, langsung minta cuti. Panas gini. Ogah keluar. Cuti sebanyak mungkin. Hitung lembur setengah tahun dari proyek besar. Plus weekend. Bisa libur 20 hari. Masa 20 hari masih panas? Cuti cepat disetujui. Aku habis mandi. Status sudah approve. Ada 2 miss call. Dari ibu, aku telepon balik. Halo. Nak King. Di sana panas banget. Jangan keluar ya. Sendiri bisa kena headstroke, cepat cuti kerja. Jangan kerja dulu, dasar makal. Dulu 39 derajat masih keluyuran. Iya, Ma, kalian juga jaga diri. Jangan pelit nyalain AC. Ya ingat, ibu malah ngoceh lagi. Ngomel terus. Akhirnya aku tutup telepon. Musim panas ini aneh banget. Aku buka es krim, duduk santai di sofa. Sambil makan, nyalain TV. Panas ekstrem, Eropa ribuan meninggal. India sampai 55 derajat. Kata ahli, sudah tak layak dihuni. TV penuh berita panas global. Aku lega, di negara banyak AC. Hampir semua punya. Aku belum tahu, beberapa hari lagi. Panas makin parah. Akan kasih tahu, apa itu tak layak hidup. Weekend berikutnya. Aku nyalain AC 24 jam. Bangun sesuka, nonton, main game. Masak makan sendiri. Kayak liburan di rumah. Pagi itu, aku lagi tidur enak, tiba-tiba HP bunyi. Ternyata Huang Ling. King, kok gak masuk? Aku cuti panjang, ketemu bulan depan. Aku nguap panjang. Dia teman terdekatku. Aku duduk cepat, cuma panas, malas kerja. Mau istirahat? Jangan khawatir, aku ketawa. Enak ya kamu cuti sekarang. Proyekku belum beres.
Kalau enggak, aku juga mau. Lo tahu nggak, pagi pas ke kantor. Tangan kena panas sampai merah, Huang Lin sempat ngeluh. Terus tutup tel. Aku lihat jam. Jam 8:45, aku bangun buka tirai. Lalu buka jendela dikit. Langsung panas nyerang muka. Pandangan agak ngeblur. Aku cepet tutup jendela, tirai ditutup lagi. Gila, panas banget. Cuaca gini, kerja luar, gimana hidup coba? Aku cek cuaca. Tertulis 39 derajat, langsung refresh jadi 40 derajat. Beberapa jam ke depan, malah terus naik. Aku yang gila atau cuaca? Kemarin max 40 derajat. Hari ini 43 derajat. Aku jadi parno. Bikin sarapan simple. Habis itu buang sampah. Mumpung belum terlalu panas, turun buang sampah. Pas buka pintu ketemu Chen. Dia baru ketok rumah depan. Dia nengok ke aku. Senyum dikit. Aku balas senyum. Lihat tetangga baru. Rambut agak panjang. Mata penda. Kayak baru bangun. Tatapan ketemu. Angguk. Bagus. Lo juga denger. Jadi gini. Aku info beberapa hari ini bisa mati listrik. Kalau mati, santai aja. Komplek ada listrik surya. Butuh 10 menit nyala. Selama itu hemat listrik. AC minimal 26 derajat. Air mati. Aku tanya. Belum tahu. Saran stok air minum. Panasnya gila banget, kami belum bisa jamin. Maaf ya. Pria depan angguk. Langsung tutup pintu. Kayaknya orangnya dingin. Chen santai aja, aku ajak dia masuk. Dia nolak. Katanya harus cepat, infoin semua warga sini. Biar nggak ada yang kelewat. Dia sekalian buang sampahku. Yuran 20 mm. Nggak sia-sia. Fasilitas komplek canggih. Servisnya ramah banget. Dia pergi. Aku ke jendela. Hari ini ambulans dan damkar sering banget. Aku rebahan, AC nyala, makan es, malah ngerasa bersalah. Beritaan lain mulai muncul. Panas ekstrem di mana-mana. Banyak bencana terjadi. Ada satu video viral. Seorang reporter 30 detik awal tanpa topi, siaran di bawah matahari. Detik 31, kepalanya tiba-tiba berasap, lalu kebakar. Untung kru di samping. Cepat siram air. Makasih ya, dia nggak kenapa-kenapa. Dipanas gini. Jangan pakai wax kebanyakan. Juga jangan lama di bawah matahari. Mau ketawa tapi nggak bisa. Ngerasa dunia bakal kacau. Benar aja, beberapa hari makin panas. Seminggu kemudian 46 derajat. Malam pun 39 derajat. Kerja luar semua stop. Hampir semua WFH. Cuma sedikit yang masih kerja keras. Panas terus naik. Listrik banyak error. Berita mati kepanasan makin banyak. Pemerintah aktifkan darurat. Buka aula sekolah ber-AC. Gym dan mall jadi shelter 24 jam. Buat yang gak ada AC. Tapi jumlah korban terus naik ikut suhu. Rumah sakit penuh. Kebakaran sering terjadi. Nat penuh video minta tolong. Hari itu aku kirim foto ke orang tua. TV tiba-tiba mati. Ruangan langsung sepi. Aku pencet saklar lampu. Fix mati listrik. Untung sudah diinfo Chen. Aku gak terlalu panik. AC mati. Suhu langsung naik. Udara jadi pengap. Setiap napas terasa makin panas. Beberapa menit, aku keringetan parah. Ambil es krim dari kulkas. Duduk makan sambil nunggu listrik. Es krim habis. Listrik belum balik. Aku ambil lagi. Masih belum nyala. Mulai gelisah. Mau tel properti. Tanya kondisi. Ting tong. Bel berbunyi. Lewat lubang pintu. Ternyata tetangga depan. Mata penda itu lagi. Berdiri keringetan. Aku ragu. Pasang rantai. Buka pintu dikit. Ada apa? Aku tanya. Dia coba barang di tangan. Aku lihat jelas. Itu es krim. Barusan aku tel properti. Katanya 30 menit lagi. Lo pasti kepanasan. Makan es biar adem. Di aku masih banyak. Kalau panas ambil aja. Makasih. Gak usah. Mungkin dia lihat aku waspada.
Dia nggak ngomong lagi, cuma taruh es di depan pintu. Terus pergi. Aku ngintip dia lewat 2 pintu. Balik rumah lalu tutup pintu. Mungkin dia orang baik. Di kondisi ini es itu langka. Aku ambil es itu. Ambil lagi punyaku. Habis ini nggak buka freezer. Biar dinginnya nggak hilang. Panas banget. Sekitar 20 menit. Aku telentang. Napas kayak anjing capek. Panas tapi nggak berani buka jendela. Takut lebih panas. 46 derajat loh. Jam 15:38 menit update sukses. Aku melotot. Lihat suhu di HP. Hampir teriak. 48 derajat. Udah 48 derajat. Gak mungkin. Pasti salah lihat. Aku refresh lagi. 3 kali tetap 48 derajat. HP tiba-tiba nomor signal. Bukan cuma net. Sinyal telp juga mati. Suhu makin naik. Kamar hampir 40 derajat. Napas panas semua. Rasa mau sesat. Aku lari ke pintu, ambil intercom. Tekan ke properti. Lama nggak dijawab, properti juga mati. Panas tambah takut langsung naik. Cuma suara napasku. Kedap banget, aku nggak dengar apa-apa lagi. Sepi banget kayak di pulau. Aku paksa tenang. Buka freezer. Ambil bebek beku, peluk. Udah beku berbulan-bulan. Keras banget. Lumayan bikin adem. Aku jadi tenang. Mulai mikir kalau aku pingsan sendiri. Oh ya, obat panas. Aku minum langsung 1 botol. Oles minyak angin di kepala. Leher, ketiak juga. Lalu ambil selimut. Rendam di air kamar mandi. Langsung balut badan. Udah lakukan semua, makan es cepat. Sambil lihat jam. Nyesel nggak beli termometer, nggak tahu suhu kamar. Tapi tahu pun percuma. Nggak tahu berapa lama, mungkin menit, atau setengah jam. Intercom tiba-tiba bunyi. Perhatian semua warga, kita kena bencana panas. Panel surya rusak. Listrik belum bisa balik, warga semua bisa ke parkiran bawah. Basement lantai 1, suhu 39,8 derajat. Basement 2, 38 derajat. Iya, parkiran bawah. Kenapa nggak kepikiran? Aku mau langsung keluar. Ambil tas, masukin baju. Masukin sisa minyak angin sama obat panas. Tambah 2 roti, 3 air mineral, baru buka pintu. Pas buka, pintu depan juga buka, tetangga keluar bawa tas besar. Kebetulan banget ya. Sejak panas, tiap buka ketemu. Ikut aku, bensinku full. Aku refleks mundur. Maaf, gak ada niat buruk, lo juga punya mobil. Kita ke mobil, nyalain AC, kalau bensinku habis, pindah ke punyamu, bisa tahan lebih lama. Dia lihat aku, agak gugup. Koridor ada jendela, sinar masuk, lebih panas. Udara yang kuhirup panas. Mata juga perih. Aku tarik napas. Ambil kunci mobil. Tutup pintu. Di bencana gini, gak ada yang aman. Harus bareng baru hidup. Aku setuju. Dia jalan di depan. Buka pintu tangga. Langsung terasa adem. Lantai 16 jarang ada yang lewat. Karena jarang ventilasi. Biasanya pengap. Sekarang malah adem. Basement pasti lebih enak. Pengen dingin, aku jalan cepat. Sebentar, terdengar langkah kaki. Banyak orang, ada maki dan anak nangis. Mungkin warga lain. Dengar pengumuman, semua keluar. Pas lantai 5, lihat kakek rambut putih. Duduk, sandar tembok, diam. Aku ragu. Bilang, Pak, mau saya bantu? Gak usah, pergi. Aku kaget, langsung turun ke basement.